Masa Mekah dan Muhajir pertama. Era Mekah menjadi masa-masa tersulit dalam perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Penyampaian ajaran ilahiyah tersebut bukan hanya sekedar ditolak, tetapi juga berujung pada penganiayaan. Rasulullah mendapatkan celaan dan serangan fisik, ancaman pembunuhan, dan embargo ekonomi. Begitupun dengan para sahabat, berbagai penganiayaan menimpa mereka setiap hari. Namun, mereka tetap tegar dalam menghadapi berbagai cobaan itu. Begitu halnya dengan Utsman bin Affan. Sahabat Rasulullah itu, meskipun berasal dari keluarga terpandang dan memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat Quraisy, tetapi juga mendapat berbagai penganiayaan dari kaum musyrik. Bahkan, penyiksaan itu berasal dari keluarga sendiri. Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah, yang masih merupakan paman dari Utsman, pernah menangkap keponakannya itu dan mengikatnya. Al-Hakam berkata kepada Utsman, "Apakah kamu membenci agama leluhurmu, sehingga kamu mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan melepaskan tali yang mengikatmu selamanya, sampai kamu meninggalkan agama baru yang kamu ikuti itu." Utsman bin Affan pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku, dan aku tidak akan berpisah darinya." Melihat betapa kuat keyakinan Utsman bin Affan terhadap agama baru yang dianutnya, Al-Hakam menyerah dan meninggalkan keponakannya itu. Berbagai penganiayaan yang menimpa umat Islam di Mekah itu membuat Rasulullah berpikir, kemanakah sebaiknya para sahabatnya mengungsi agar terhindar dari ancaman itu semua. Sampai kemudian, Rasulullah mendapatkan petunjuk untuk berhijrah bagi para sahabatnya ke Habasyah. Beliau kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Sebaiknya kalian pergi ke Habasyah. Sesungguhnya, Raja Habasyah adalah orang soleh, dan di sisinya tak seorang pun yang akan dianiaya." Habasyah adalah sebuah negeri di pesisir timur Afrika, yang sekarang masuk dalam negara Ethiopia. Beberapa sahabat diperintahkan oleh Rasulullah pergi ke Habasyah, sedangkan beliau sendiri masih berada di Mekah. Saat itu, perintah hijrah adalah untuk para sahabat, bukan Rasulullah. Utsman bin Affan, termasuk sahabat yang turut serta ke Habasyah. Beliau berangkat bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah. Para sahabat berangkat menuju Habasyah, dengan sembunyi-sembunyi dalam kelompok kecil. Mereka berjalan menuju tepian Laut Merah, dan berharap menemukan kapal yang bisa menyeberang ke Habasyah. Para sahabat yang terdiri dalam kelompok-kelompok kecil itu, berhasil mencapai tepian Laut Merah. Mereka memilih pemimpin di antara mereka, dan yang terpilih adalah Utsman bin Maz'un. Atas pertolongan Allah, para sahabat berhasil menemukan dua kapal, yang bersedia membawa mereka ke Habasyah. Keberangkatan para sahabat menuju Habasyah itu, sempat diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Mereka mencoba melakukan pengejaran hingga tepian Laut Merah. Namun, para sahabat telah berlayar menuju Habasyah. Para sahabat berhasil mencapai Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Raja Habasyah memperlakukan para sahabat itu dengan baik. Bahkan, Raja Habasyah menolak permintaan utusan dari musyrikin Mekah, yang memintanya agar mengembalikan para sahabat Rasulullah itu. Peristiwa hijrahnya kaum muslimin pada masa-masa awal ini, terdokumentasikan dalam surat An-Nahl ayat ke-41. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui. Utsman bin Affan bersama istrinya, merupakan orang pertama dalam melaksanakan perintah hijrah dari Rasulullah, sehingga beliau disebut muhajir pertama dalam Islam. Diriwayatkan, setelah Utsman dan istrinya berangkat menuju Habasyah, Rasulullah tidak lagi mendengar kabar mereka. Kemudian, seorang wanita Quraisy datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, aku telah melihat menantumu dan istrinya." Rasulullah kemudian bertanya kepada wanita itu, "Bagaimana keadaan mereka ketika engkau melihatnya?" Wanita itu menjawab, "Dia membawa istrinya menaiki seekor keledai yang berjalan pelan, sedangkan ia memegangi tali kendalinya." Mendengar perkataan wanita itu, Rasulullah kemudian berdoa, "Semoga Allah menemani keduanya. Sesungguhnya, Utsman adalah orang pertama yang berhijrah kepada Allah bersama istrinya setelah Nabi Lut."
Hijrah ini, bagi para sahabat, memberikan pelajaran sangat berharga, bagaimana menjaga keberlangsungan agama di tengah situasi yang tidak aman. Begitu halnya dengan Utsman bin Affan, yang secara langsung melihat betapa Rasulullah memperdulikan keselamatan para sahabatnya, bersikap kasih sayang, dan mencarikan tempat aman untuk mereka. Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk pergi mencari suaka ke tempat di mana mereka akan aman tanpa penganiayaan. Hal inilah yang sangat membekas pada diri sahabat, termasuk Utsman bin Affan. Rasulullah telah memberikan pendidikan agar kaum muslimin menjadi teladan pada setiap masa. Bisa menyusun strategi dengan bijaksana untuk menjaga keberlangsungan dakwah Islam. Kedudukan para penyeru dakwah Islam harus dijaga dan dilindungi. Keselamatan jiwa dan ketenangan batin mereka tidak boleh terancam agar upaya-upaya dakwah bisa dilakukan dengan maksimal. Sementara itu, kaum musyrikin Mekah terus mengganggu keberadaan kaum muslim yang berada di Habasyah. Berbagai upaya mereka lakukan, termasuk mengirim ahli diplomasi terbaik suku Quraisy yang kelak menjadi sahabat Rasul, Amr bin As. Upaya ini gagal, karena Raja Habasyah menolak mengembalikan para sahabat Rasulullah itu ke Mekah. Sampai kemudian, kaum musyrikin membuat isu bahwa para penduduk Mekah telah memeluk Islam. Isu itu sampai ke Habasyah, sehingga para sahabat memutuskan kembali ke Mekah. Sebagian mereka pun kembali ke Mekah, termasuk Utsman bin Affan dan istrinya. Sesampainya di pinggiran Mekah, mereka baru mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar. Para sahabat itu akhirnya memutuskan masuk Mekah, dengan jaminan keamanan dari beberapa penduduk Mekah. Utsman terus berada di Mekah mendampingi Rasulullah, hingga kemudian turun perintah hijrah ke Madinah. Selama kebersamaannya dengan Rasulullah, Utsman bin Affan pernah berkata, Sesungguhnya, Allah telah mengutus Muhammad dengan hak, dan Dia menurunkan Alkitab kepada beliau. Aku adalah salah satu dari orang-orang yang mengikuti agama Allah dan Rasul-Nya, dan mengimaninya. Aku telah melakukan 2 kali hijrah pada awal-awal Islam. Aku beruntung menjadi menantu Rasulullah, dan melihat petunjuk-petunjuk beliau. Ketika perintah hijrah ke Madinah telah tiba, maka Utsman bin Affan beserta istrinya segera berangkat. Seperti hijrah pertama ke Habasyah, kaum muslim berangkat dengan kelompok-kelompok kecil. Setelah semua sahabat tiba, Rasulullah mempersaudarakan mereka dengan para sahabat di Madinah. Para sahabat Rasulullah yang datang dari Mekah dikenal sebagai kaum Muhajirin, dan para sahabat di Madinah dikenal sebagai kaum Ansor. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit, yang berasal dari Bani Najjar. Kepada para sahabat yang dipersaudarakan, Rasulullah bersabda, Bersaudaralah kalian karena Allah. 2 saudara, 2 saudara. Pada awalnya, persaudaraan sedemikian erat, hingga saling mewarisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membatalkan hubungan persaudaraan ini, dengan turunnya surat Al-Anfal ayat ke-75. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Persaudaraan ini hanya berlangsung setahun, setelah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pembatalan ini bukan berarti hilangnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ikatan persaudaraan tetap terjalin atas dasar iman dan takwa, yang melahirkan sikap saling mendukung dan membela, tidak lagi karena atas dasar ikatan perjanjian persaudaraan itu. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.